Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat luar biasa. Ya, kembali lagi eh, kepada saya MS Ethics yang akan membawakan pada kesempatan ini yaitu tentang senyawa kovalen polar dan senyawa kovalen non polar. Ya, oke. Jadi video ini, kesempatan ini adalah lanjutan ya, masih materi ikatan kimia, yaitu sudah sampai di part 7. Part 6-nya itu kemarin kita bahas ikatan kovalen koordinasi, sekarang kita sampai ke ikatan kovalen bukan ikatan, senyawa kovalen polar dan senyawa kovalen non polar. Jadi ada istilah kovalen polar dan kovalen non polar. Oke, yang baru bergabung silakan di subscribe dulu biar berlangganan dengan channel kami. Like, komen, kritik dan sarannya, share ke teman-temannya bagi yang membutuhkan. Terima kasih. Oke, langsung saja ya. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas senyawa kovalen polar dan senyawa kovalen non polar. Nah, kita sudah ketahui bahwa senyawa kovalen adalah senyawa yang terdiri dari atom unsur non logam dengan non logam, atau unsur yang sifatnya atau kebiasaannya menerima elektron dan berkaitan dengan unsur yang menerima elektron atau yang sifatnya kebiasaannya menerima elektron dengan cara pemakaian bersama elektron ya. Silakan ditonton lagi. Bagi yang baru bergabung di video ini, silakan nonton dulu di part 1, 2 dan seterusnya supaya paham pada penjelasan senyawa kovalen polar dan senyawa kovalen non polar. Nah, sekarang kita bahas bagaimana sih perbedaannya itu polar dengan non polar. Nah, kita harus tahu dulu apa itu sih polar. Polar dari kata polarisasi ya. Polar saja ya, kata polar saja. Yang biasa kita sering dengar di masyarakat itu kata polarisasi. Polar. Nah, polar itu artinya berarti ada perbedaan ya, ada perbedaan. Ada perbedaan. Nah, jadi biasa kita dengar polarisasi berarti artinya terjadi perbedaan. Nah, terjadi perbedaan. Jadi pada senyawa kovalen polar ini ada perbedaannya nanti di sini. Ada perbedaan kalau senyawa kovalen polar, sedangkan senyawa kovalen non polar namanya saja non, artinya tidak ada perbedaan. Perbedaan apa yang dimaksud di sini? Nah, di sini yang dimaksud perbedaannya adalah adanya perbedaan kutub ya. Nah, yang dimaksud di sini polar adalah adanya perbedaan kutub. Jadi perbedaan pertama pada senyawa polar dengan non polar itu adalah kalau senyawa polar memiliki perbedaan kutub. Senyawa polar memiliki kutub ya, memiliki kutub. Kutub. Sedangkan non polar tidak. Itu perbedaan pertamanya, jelas ya, pasti begitu. Karena dari pengertiannya saja dia memiliki perbedaan ya. Polar saja, dari kata polar itu perbedaan ya. Ya. Nah, jadi pertama senyawa polar memiliki kutub, non polar tidak. Kutub apa yang dimaksud? Kutub yang dimaksud di sini adalah kutub positif dan kutub negatif. Jadi nanti itu kalau kita gambarkan senyawa polar itu ada kutubnya, ada kutub positifnya dan kutub negatifnya. Sebagaimana kayak senyawa ion, tapi berbeda ya. Yang kalau ion dia ada ion positif dan ada ion negatif. Sedangkan senyawa non polar tidak ada kutubnya, tidak ada kutub positif dan kutub negatif. Misalnya kita bandingkan ya. Kalau polar itu misalnya ada pada senyawa HCl. Nah, HCl itu struktur Lewisnya bagaimana? Saya langsung saja ya, struktur Lewisnya di sini HCl. H titik Cl anggaplah kali begini ya.
Nah, jadi Cl memiliki elektrovalensi 7 ya. Nah, saya ulang saja lagi sedikit, 287. Artinya dia menerima satu, dia butuh satu elektron. Sedangkan H dia juga menerima pasti ya, butuh satu elektron juga sama. Sehingga terjadilah dia saling memberikan antara H dan Cl. Jadi dipakai bersama untuk berikatan ya. Jadi jangan lupa lagi cara menulis struktur Lewis. Jadi di sini materi untuk membedakan polar dengan nonpolar pada senyawa kovalen harus bisa menuliskan struktur Lewis. Itu pentingnya. Makanya yang baru bergabung di video ini harus tonton dulu part sebelumnya tentang cara menulis struktur Lewis ya. Ya. Beginilah ikatan HCl. Sedangkan kalau dia garisnya begini. Ya. Nah, di sini. Kita lihat kutubnya di mana sih kutubnya ini? Nah, di sini terjadi perbedaan. Silakan diperhatikan. Di sekitar H hanya ada 2 elektron ya. Di sini. Sekitar H. Sedangkan Cl ada 8 elektron. Sehingga karena adanya perbedaan di sekitar di sekitar masing-masing atom sehingga terjadi kutub. Di sini di sekitar Cl terjadi kutub negatif. Sedangkan di sekitar H terjadi kutub positif. Kenapa bisa terjadi kenapa bisa di Cl terjadi kutub negatif? Nah, karena adanya elektron ya. Adanya elektron sehingga terjadi kutub negatif. Sehingga terjadi kutub negatif di situ. Nah, kita ketahui bahwa elektron adalah bermuatan negatif. Muatan negatif itu elektronnya. Sehingga karena berkumpul di sekitar sel, makanya di sekitar sel bermuatan negatif. Bermuatan negatif di sekitar sel. Nah, sedangkan H karena sedikit elektronnya langsung secara tidak langsung dia bermuatan positif. Makanya terjadi perbedaan. Makanya ini HCl polar. Dikatakan senyawa kovalen polar karena memiliki kutub. Nah, coba lihat perhatikan lagi di sini di garis. Nah, beda ya. Terjadi perbedaan, ada perbedaan, tidak seimbang Ki. Itu maksudnya. Jadi polar itu berarti tidak seimbang, ada perbedaan. Nah, apa bedanya? Ada kutub positif dan ada kutub negatif. Nah, sekali lagi saya tekankan di sini. Nah, dalam hal ini Cl kutub negatif, H kutub positif ya. Nah, ingat itu. Nah, sekarang contoh pada senyawa kovalen nonpolar ya. Misalnya oksigen ya, oksigen. Gambar oksigen. Jadi struktur Lewisnya bagaimana? Saya langsung saja ya karena sudah paham. Saya anggap sudah paham menulis struktur Lewis. Struktur Lewisnya ya tidak apa-apa saya tulis begini saja garis. Nah, kalau bentuk titik kalinya kayak begini ya. Anggaplah O1 yang titik begini. Oh. Ya. Nah, begini. Di sini terjadi keseimbangan antara O yang satu dan O yang lain. Seimbang. Makanya karena seimbang tidak ada perbedaan tidak ada perbedaan, seimbang makanya dia non polar. Tidak ada perbedaan ya. Artinya kan non polar tidak ada perbedaan. Sehingga tidak terjadi kutub. Tidak menjadi kutub karena begitu. Jadi kalau kita kesimpulkan dari perbedaan pertama, jika ada unsur yang berbeda, pasti dia polar ya. Kayak misalnya HBr. Karena berbeda H dan Br hanya 2. Ini kalau 2 unsur ya. Kalau H hanya 2 atom ya. H dengan Br, H dengan Cl. Itu pasti kita bisa pastikan dia polar. Kalau dia yang sama kayak H2, N2, O2 tadi ya, O2, Cl2, Br2, ini sudah pasti dia non polar. Ini sudah pasti non polar. Karena dia pasti kalau kita tulis struktur Lewis, dia pasti ini seimbang. Kayak misalnya HH, pasti dia begini ya, seimbang. N2 juga kayak begini, seimbang, rangkap 3 dia ya. Nah, ini tadi O2 sudah kita gambar, Cl2 pasti juga seimbang juga. Karena seimbang, tidak ada perbedaan. Sama-sama di Cl, pasti di sekitarnya juga sama. Berbeda tadi ini HBr. HBr pasti dia begini. Walaupun memang dia hanya 2 atom, tapi dia tidak seimbang ya. Nih, satu banyak elektronnya, satu sedikit, makanya dia ada perbedaan. Ada kutub positif dan ada kutub negatif. Nah, di sini perbedaan pertama bisa kita lihat ya.
Nah, nanti kita bedakan lagi yang senyawa yang lebih kompleks lagi. Ini hanya senyawa yang diatomik, yang hanya dua atom saja. Nah, kalau dua atom, intinya kalau dia hanya senyawa yang hanya dua atom, kalau atomnya berbeda, unsur yang berbeda, maka pasti dia polar. Sedangkan kalau unsurnya sama, unsur yang sama, tapi dia diatomik, pasti dia non polar karena pasti seimbang ya, seimbang ya, seimbang. Nah, sekarang kita lanjut lagi perbedaan kedua. Nah, yang kedua itu adalah dari segi bentuk molekul. Nah, bentuk molekul. Bentuk molekul. Nah, bentuk molekul ini kalau dia senyawa kovalen polar, kalau dia polar, ini pasti bentuknya dia asimetris. Asimetris atau tidak seimbang. Sedangkan kalau pada senyawa nonpolar itu pasti bentuk molekulnya simetris atau seimbang. Ya. Nah, seperti tadi contohnya ini ya. Kita lihat di sini tadi HBr dia tidak seimbang atau asimetris. Ini tidak seimbang maksudnya ya, tidak seimbang. Tidak seimbang. Simetris kan seimbang, dia seimbang. Seimbang ya. Ya. Nah, sedangkan tadi misalnya tadi Cl2 atau H2 yang diatomik itu pasti dia seimbang, simetris. Nah, nanti kita bahas lebih dalam tentang bagian bentuk molekul setelah part ini ya. Kita lebih dalam lagi bagaimana sih itu bentuk molekul asimetris dengan simetris ya. Nah, kemudian yang ketiga, perbedaan ketiganya biasanya itu adalah pada PEB ya, atau pasangan elektron bebas ya, pasangan elektron bebas atau PEB ya. Saya harap masih ingat ya. Jadi silakan kalau lupa lagi silakan tonton lagi di part sebelumnya tentang apa sih itu pasangan elektron bebas. Nah, kalau biasanya itu kalau PEB jika kan kalau kita mau nilai ada PEB-nya atau tidak itu pada unsur atau pada senyawa yang terdiri dari lebih dari dua atom. Nah, karena kalau tadi kan hanya penilaian dua atom. Jadi kita biasanya tidak hitung PEB-nya. Yang ada hanya PEI ya. Karena kita menghitung PEB jika ada atom pusat. Jadi kalau atom pusat itu biasanya itu lebih dari dua atom pada senyawanya, Jadi penilaian tentang adanya PEB atau tidak adanya PEB itu jika senyawa lebih dari dua atom ya. Ini tadi kita baru dua atom saja. Nah, sekarang bagaimana sih kalau lebih dari dua atom? Kita mau nilai apakah ini polar atau non polar. Nah, makanya kita lihat PEB-nya. Pada struktur Lewisnya kita melihat PEB-nya. Nah, misalnya nih. Nah, kalau dia kalau PEB-nya ada pada atom pusat berarti dia polar. Nah, ingat itu ya. Kalau ada PEB-nya di atom pusat berarti dia polar. Sedangkan kalau tidak ada pasti dia non polar. Nah, misalnya kita pada senyawa air atau H2O ya, ini kan air. Nah, struktur Lewisnya bagaimana? Saya harap Anda sudah bisa ya menuliskan struktur Lewis kan kayak begini. Nah, ini kan ada istilah atom pusat di sini. Ada istilah atom pusat karena lebih dari dua atom berbeda di atas. Nah, kita tidak ada istilahkan tentang atom pusat di sini karena tentang pasangan elektron bebas di sini karena hanya dua atom. Jadi tidak ada istilah pasangan elektron bebas. Nanti ada pada lebih dari dua atom baru kita kasih nama atau kita kasih ada istilah pasangan elektron bebas pada atom pusat. Nah, jadi kalau kita mau nilai begini harus kita gambar struktur Lewisnya baru cek adakah PEB-nya atau tidak jika lebih dari dua atom. Nah, contohnya H2O.
Nah, ada PeB-nya 2, ada PeI 2 ya. Kita bisa hitung lagi kembali dengan cara yang kemarin itu, part sebelumnya, PeI 2, PeB 2. Karena ada PeB-nya, biar 1 biar 2, yang penting kalau ada pasti dia polar. Jadi air ini polar. Nah, sedangkan misalnya kalau CH4 misalnya ya, CH4. Nah, saya gambar struktur Lewisnya itu kayak begini. CH4 ini nama lainnya metana ya. Saya kasih saja namanya metana. Nah, kita gambar struktur Lewisnya. Ini kayak begini ya. Saya harap sekali lagi Anda harus bisa menulis struktur Lewis. Jadi sebelum lanjut di bab ini, di video ini nonton, harus Anda kuasai dulu cara menulis struktur Lewis ya. Tonton part sebelumnya jika belum terlalu paham menulis struktur Lewis. Karena pasti Anda akan pusing. Nah, struktur Lewis dari CH4 kan kayak begini. Nah, kita lihat berapa PEI-nya. PEI-nya di sekitar atau pusat hanya 4, ada 4, sedangkan PEB-nya 0. Nah, makanya karena PB-nya 0 tidak ada, berarti ini pasti dia non polar. Jadi begitulah caranya untuk kita membedakan kalau dia lebih dari 2 atom. Kita lihat saja di atom pusatnya ada PB atau tidak. Jadi secara umum jika ada PB-nya pasti dia polar. Pasti dia termasuk senyawa kovalen polar kayak air ini. Jadi air termasuk polar, ada kutubnya ya, ada kutubnya. Nanti kita bahas di mana kutub positifnya dan negatifnya di bagian bentuk molekul. Jadi setelah ini part ini kita bahas bentuk molekul ya. Nah, kita bahas lebih dalam lagi tentang bentuk molekul. Nah, sedangkan non polar dia tidak memiliki PeB. Nah, jadi sebenarnya ini polar tidak seimbang nih. Ini polar tidak seimbang pastinya ya. Walaupun secara gambar dia kelihatan seimbang. Nah, untuk lebih jelasnya nanti part setelahnya ini silakan dinonton ya penjelasan lebih dalamnya. Kenapa sih ini H2O dia tidak seimbang? Yang jelas kalau dia polar pasti dia tidak seimbang. Sedangkan kalau dia non polar pasti dia seimbang. Nah, ini jelas seimbang ya. Nah, pas simetris dia. Simetris sama kekuatannya. Nanti kita bahas lagi di bentuk molekul. Jadi beginilah cara membedakan sekali lagi jika ada PeB-nya di sekitar atom pusat ya, ini sekali lagi khusus senyawa yang memiliki atom pusat atau lebih dari 2 atom. Kalau ada PeB-nya dia polar, kalau tidak ada PeB-nya pasti dia non polar. Nah, sekarang perbedaan yang keempat, kalau dia polar tentang apa ya? Ya, kalau dia polar sorry. Nah, tentang perbedaan keempat tentang perbedaan keelektronegatifan. Kalau dia polar ada perbedaan keelektronegatifan. Nah, namanya saya polar ya, jadi ada beda ya keelektronegatifan. Saya lanjut saya. Jadi ini bacanya ada keelektronegatifan ya, tidak cukup. Sedangkan kalau non polar tidak ada perbedaan, tidak ada perbedaan keelektronegatifan. Keelektronegatifan bacanya ini ya. Silakan sambil dengar saja sambil dibaca juga supaya paham maksud apa yang saya tulis. Keelektronegatifan ya. Ya, jadi kalau polar ada perbedaan keelektronegatifan, non polar tidak ada perbedaan keelektronegatifan. Jadi misalnya nih kalau bisa juga begini ya. Jika ada hanya dua atomnya, jadi ini kita pakai untuk membedakan polar dengan non polar. Kalau dia dua atom, misalnya Cl tadi, kita mau cek berapa adakah perbedaan keelektronegatifannya dengan misalnya oksigen. Nah, berarti kalau senyawa Cl berarti ada senyawa H dan ada senyawa Cl. Nah, jadi saya bandingkan lagi. Jadi saya lihat dulu, harus kita tahu keelektronegatifannya H berapa, Cl berapa, misalnya H ya. Saya cek sini H. Nah, unsur H ini ya, coba lagi lihat kiri hidrogen ya, dia sifatnya non logam. Sini saya lihat sifat reaktivitasnya. Nah, kita lihat di sini
sifat reaktivitas, silakan dilihat elektronegativitas 2,2 ya. Jadi 2,2. Jadi 2,2. Jadi H itu nilai keelektronegatifannya 2,2. Nah, misalnya Cl kita masuk ke Cl dulu, misalnya ini nomor satunya 17 ya. Kita lihat reaktivitasnya. Reaktivitasnya di sini coba silakan dilihat elektronegativitas 3,16. Nah, 3,16. 3,16. Jadi perbedaannya ini berapa ya? Perbedaannya ini sekitar 3, ya, jadi ini perbedaannya sekitar 0,96 ya. Jadi ada perbedaan ya. Jadi ada perbedaan. Nah, kemudian oksigen. Nah, oksigen kan terdiri dari unsur O berkaitan dengan unsur O. Makanya cari keelektronegatifannya. Nah, coba lihat, kita cari lagi di tabel periodik oksigen. Sini oksigen ya. Elektronegatifannya di sini reaktivitasnya 3,44 ya. Nah, silakan dilihat elektronegativitasnya 3,44 ya. Nah, karena O yang O berarti sama 3,44, O yang satu lagi 3,44, sehingga kalau kita mau cari selisihnya sama dengan 0. Jadi kalau non polar dia pasti tidak ada perbedaan atau perbedaannya sama dengan 0. Sedangkan kalau dia senyawa kovalen pasti memiliki perbedaan keelektronegatifan, yaitu contohnya pada sel selisih 0,96. Nah, begitulah caranya juga bisa membedakan mana polar dengan non polar dari melihat nilai keelektronegatifannya. Nah, misalnya lagi saya ambil senyawa ion ya. Saya ambil senyawa ion misalnya NaCl. Nah, saya ambil senyawa ion NaCl. Saya cari Na dulu di sini. Berapa sih keelektronegatifannya? Sebandingkan. Di sini saya mau bandingkan bagaimana sih kalau senyawa ion dengan senyawa kovalen polar. Siapa yang paling besar perbedaannya? Ini elektronegativitasnya 0,93 ya. Na. Kita lihat di sini 0,93. Nah, di sini Na nilainya sama dengan 0,93, sedangkan Cl sama dengan 3,16. Jadi selisihnya adalah 2,23. 2,23 ya. Kita lihat di sini bahwa terjadi perbedaan keelektronegatifan. Ini senyawa kovalen ya, kovalen polar. Nah, sedangkan ini kovalen non polar, tidak ada perbedaan dia, kovalen non polar. Sedangkan di sini adalah ion ya, ion. Nah, kita lihat ion sangat besar perbedaannya keelektronegatifan-nya. Makanya dia senyawa ion semakin kuat atau semakin tinggi titik dirinya gara-gara perbedaan keelektronegatifannya semakin besar, atau dia polar, sangat polar ya, sangat polar. Jadi kesimpulannya di sini adalah semakin besar perbedaan keelektronegatifan, semakin besar perbedaan keelektronegatifan. Jadi ini bacanya keelektronegatifan ya. Semakin besar perbedaan keelektronegatifan berarti semakin polar ya. Nah, ini kesimpulan dari yang perbedaan keempat ini, berarti semakin polar. Jadi senyawa ion itu sudah pasti polar, karena pasti dia sangat besar perbedaannya. Jadi pada senyawa ion sudah pasti dia polar. Sedangkan senyawa kovalen ada yang polar, ada yang tidak ada yang non polar. Nah, jadi makanya dia kalau kita sebut senyawa ion sudah pasti ada perbedaan kan. Pada senyawa ion itu ada ion negatif, dan ada ion positif. Cuma senyawa kovalen yang ada dua jenis. Ada yang senyawa yang ada kutubnya, ada senyawa yang tidak ada kutubnya, yaitu non polar. Senyawa kovalen yang ada kutubnya disebut kovalen polar. Sedangkan senyawa ion
sudah pasti dia polar. Itu mungkin kesimpulan dari perbedaan antara polar dengan non polar. Ya, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dulu pada kesempatan ini tentang senyawa kovalen dan senyawa kovalen polar dan senyawa kovalen non polar. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya jika menontonnya sampai habis, dan jangan lupa silakan ditanyakan ya di komen, bisa di WA, ada di deskripsi atau di DM di IG kami, agar siapa tahu ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan lebih lanjut. Ya, kritik dan sarannya kami butuhi supaya demi perbaikan channel kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat luar biasa.